Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman, khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala rasulil muayyad bi burhanil Qur'an, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihil faizina bidaril jinan wattabi'ina lahum bi ihsanin madal awqat wal ahyan wal azman, amma ba'du. Hadirin yang kami hormati, Islam, agama yang penuh rahmat, agama yang mengajarkan kita kedamaian, kasih sayang dan persaudaraan. Di dalam ajarannya, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyunya untuk membimbing umat Islam membawa kebaikan bagi seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semesta. Inilah esensi dari agama yang kita peluk. Perdamaian adalah inti dari segala ajarannya. Maka, sudah sepantasnya bibir ini basah dengan memuji keagungan dan kebesarannya dengan penuh rasa syukur dan keikhlasan, sebagaimana yang telah diajarkan dalam kalimat yang penuh makna ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Betapa setiap huruf dalam kalimat ini adalah penghormatan terhadap Allah, Sang Pencipta yang tiada tandingannya. Segala puji hanya baginya yang mengatur segala sesuatu di dunia dengan kebijaksanaan dan kasih sayangnya yang tiada henti. Begitu pula, marilah kita mengingat dengan penuh rasa hormat kepada Sang Kekasih yang menjadi panutan sepanjang zaman. Beliau adalah suri teladan sejati dalam segala kebaikan, penunjuk jalan keselamatan, penenang dalam kehampaan, dan penerang dalam kegelapan. Dialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa cahaya petunjuk dari Tuhan untuk umat manusia. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Semoga syafaat beliau senantiasa tercurahkan kepada kita fid dunya wal akhirah. Amin. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan pidato yang sangat penting, yaitu tentang peran umat Islam dalam membangun perdamaian dunia. Saudaraku sekalian, dunia saat ini menghadapi berbagai tantangan besar, mulai dari konflik antar negara, ketegangan sosial, hingga ketidakadilan yang terjadi di berbagai penjuru dunia. Di tengah kondisi ini, umat Islam sebagai umat yang memiliki ajaran-ajaran mulia diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam membangun perdamaian dunia. Islam sendiri dalam prinsip dasarnya adalah agama yang mengajarkan kedamaian dan keadilan. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran telah memberikan petunjuk yang jelas tentang pentingnya perdamaian dan keharmonisan hidup antar sesama umat manusia. Dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din
lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agamamu dan tidak mengusirmu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Ayat ini menunjukkan bahwa dalam Islam, perdamaian dan keadilan bukan hanya untuk sesama muslim, tetapi untuk semua umat manusia, tanpa memandang agama, suku, atau bangsa. Umat Islam diajarkan untuk berlaku adil kepada semua orang dan tidak ada ruang untuk kebencian atau kekerasan terhadap orang lain yang tidak membangun perdamaian. Saudaraku sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan terbaik bagi kita dalam hal membangun perdamaian. Selama hidupnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan kita untuk menjaga hubungan baik antar sesama, untuk menghindari permusuhan, dan untuk selalu mencari jalan damai dalam menghadapi konflik. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Anas radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Yang artinya, tidaklah beriman salah seorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan Nasai. Hadis ini mengajarkan kita tentang pentingnya kasih sayang dan empati terhadap sesama, baik sesama umat Islam maupun sesama umat manusia secara umum. Jika kita ingin hidup dalam perdamaian, kita harus menanamkan rasa cinta dan kasih terhadap orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Hanya dengan demikian, kita dapat menciptakan dunia yang penuh perdamaian tanpa ada konflik atau kekerasan. Saudaraku yang kami hormati, umat Islam juga memiliki peran penting dalam menghilangkan ketidakadilan dan penindasan yang seringkali memicu konflik di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 190 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangimu, tetapi janganlah melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surah Al-Baqarah ayat 190. Ayat ini mengajarkan kita bahwa dalam Islam kita dapat menghadapi ketidakadilan, tetapi dengan batasan yang jelas, demi menegakkan kebenaran dan keadilan. Islam sangat menentang segala bentuk kekerasan yang tidak berdasar dan memerintahkan umatnya untuk tidak melampaui batas dalam perjuangan. Perdamaian dan keadilan harus tetap dijunjung tinggi, bahkan ketika menghadapi penindasan. Para hadirin yang kami hormati, sebagai umat yang dilahirkan dengan ajaran yang membawa rahmat bagi semesta, sudah menjadi kewajiban kita untuk berperan aktif dalam menciptakan kedamaian di dunia ini. Umat Islam harus menjadi penyebar kebaikan, bukan hanya di lingkungan sekitar, tetapi juga di tingkat global. Tugas kita adalah untuk mengajarkan nilai-nilai toleransi,
penghormatan terhadap sesama, dan penyelesaian konflik secara damai. Sebagai contoh, pada perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan betapa pentingnya menyelesaikan perselisihan dengan cara yang damai. Meskipun perjanjian tersebut tampak merugikan umat Islam pada saat itu, tetapi Rasulullah memilih untuk menempuh jalan perdamaian demi kestabilan dan persatuan umat. Ini adalah teladan bagi kita untuk selalu mencari solusi damai dalam menghadapi perbedaan dan konflik. Saudaraku sekalian, di era modern ini, peran umat Islam dalam membangun perdamaian semakin penting. Kita harus mengedukasi generasi muda kita tentang nilai-nilai Islam yang mendorong toleransi, kerjasama, dan perdamaian. Di tengah globalisasi, kita harus mampu mengatasi perbedaan dengan cara yang baik dan menghindari konflik yang hanya akan membawa kerusakan. Selain itu, umat Islam juga harus aktif dalam kerjasama internasional untuk menciptakan dunia yang lebih damai, baik dalam konteks politik, sosial, maupun ekonomi. Dengan semangat persatuan dan saling menghormati, umat Islam bisa memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan perdamaian yang abadi. Marilah kita bersama-sama menegakkan ajaran Islam yang penuh kasih sayang, keadilan, dan perdamaian. Kita harus menjadi contoh bagi dunia dalam membangun harmoni dan kedamaian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kekuatan dan petunjuk untuk terus menjalankan peran kita dalam menciptakan dunia yang damai bagi seluruh umat manusia. Umat Islam memiliki peran mulia dalam membangun perdamaian dunia dengan menebarkan nilai-nilai kasih sayang, keadilan, dan saling menghormati. Karena sejatinya, perdamaian dimulai dari hati yang tulus dan tindakan yang mencerminkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Cukup sekian dari saya. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.